Pernah nggak kamu bertanya, gimana awalnya agama yang sejatinya ngajarin tentang kedamaian dan spiritualitas justru sering jadi pemicu konflik dan alat kekuasaan? Hari ini Labirin Sejarah mau bawa kamu buat nelusurin jejak terciptanya agama dan gimana agama itu bisa selalu jalan berdampingan dengan politik dan kekuasaan. Ini bukan tentang agama mana yang benar atau salah, ini tentang memahami kenapa agama saat ini sering jadi kendaraan. Dan yang terpenting, apa yang bisa kita pelajari darinya. Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah. Tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Kita mulai dengan jalan-jalan ke masa puluhan ribu tahun yang lalu. Waktu itu dunia masih liar banget dan orang-orang zaman itu masih belum ngerti banyak hal. Hal-hal yang kita anggap normal di zaman sekarang kayak petir, hujan, atau mimpi aja bisa bikin mereka bertanya-tanya. Dari rasa kagum, takut, dan penasaran inilah benih-benih keyakinan manusia pertama kali tumbuh. Mereka mulai percaya kalau di balik semua fenomena alam yang menakjubkan dan menyeramkan itu ada kekuatan yang ngendaliin. Inilah yang kita sebut animisme. Jadi kira-kira sekitar 40.000 sampai 10.000 tahun sebelum Masehi, manusia purba udah punya cara sendiri buat memahami dunianya. Mereka percaya banget kalau hampir semua benda di sekitar mereka punya jiwa atau roh. Nggak cuma manusia aja, tapi juga pohon yang tinggi, batu yang besar, sungai yang mengalir, angin yang berhembus, bahkan matahari dan petir yang menggelegar, semuanya punya roh. Dunia mereka itu penuh banget dengan kehidupan yang tak kasat mata. Buat mereka, nyembah pohon besar itu bukan hal yang aneh, karena mereka yakin ada roh penunggu di situ. Mereka juga sangat menghormati roh leluhur dan percaya kalau arwah nenek moyang mereka masih ngelindungin mereka dari dunia lain. Nah, karena percaya ada roh-roh ini, mereka pun ngelakuin berbagai ritual sederhana. Misalnya, kayak mereka kasih sesajen, bisa berupa makanan, atau barang-barang berharga buat mohon perlindungan atau supaya rohnya nggak marah. Mereka juga ngelakuin tari-tarian ritual buat manggil hujan atau ngusir roh jahat. Ini bukan cuma kepercayaan, tapi udah jadi cara hidup sehari-hari. Setiap kegiatan, dari berburu sampai bercocok tanam, ada ritualnya. Jadi animisme ini benar-benar jadi fondasi spiritual pertama manusia, jauh sebelum ada kitab suci, nabi, aturan agama formal, atau bahkan konsep Tuhan yang tunggal. Pelan-pelan, peradaban manusia mulai berkembang. Dari yang awalnya cuma kelompok kecil pemburu dan pengumpul, mereka mulai belajar bercocok tanam, beternak, dan akhirnya tinggal menetap di desa-desa yang lama-lama jadi kota. Nah, karena cara hidupnya berubah, cara pandang mereka terhadap yang supranatural pun ikut berevolusi. Kalau dulu percaya sama roh-roh di setiap benda, sekarang kepercayaannya mulai naik level. Mereka mulai ngelompok-ngelompokin dan ngebayangin kekuatan alam itu sebagai sosok-sosok dewa yang punya kepribadian, cerita, dan punya job description-nya masing-masing. Inilah zaman di mana politeisme atau kepercayaan pada banyak dewa mulai muncul. Jadi sekitar 10.000 sampai 3.000 tahun sebelum Masehi, manusia udah nggak lagi ngasih sesajen ke roh pohon besar. Mereka sekarang nyembah dewa langit yang menguasai cuaca, dewa kesuburan yang mengurusi panen, atau dewa laut yang ngendaliin ombak. Setiap aspek kehidupan punya dewa pelindungnya masing-masing. Sistem kepercayaan yang baru ini jauh lebih terorganisir, persis seperti masyarakat mereka yang juga udah mulai kompleks. Di Mesopotamia, sekitar tahun 3500 sebelum Masehi, muncul dewa-dewa seperti Anu atau dewa langit dan Enlil atau dewa angin. Yang paling menarik, di sini mulai dibangun kuil-kuil megah yang disebut ziggurat. Kuil ini kayak kantor pusat buat muja dewa tertentu dan jadi pusat kekuasaan, nggak cuma buat urusan ritual, tapi juga urusan ekonomi dan politik. Terus di Mesir kuno sekitar tahun 3100 sebelum Masehi, dewa-dewanya bahkan lebih colorful lagi. Ada Ra, sang dewa matahari yang sehari-hari naik perahu buat nerangin dunia. Ada juga Osiris, dewa kehidupan setelah mati, dan Isis, dewa yang simbolnya ibu dan sihir. Sementara itu, di India, benih-benih politeisme juga mulai tumbuh dari tradisi animisme lama.
Ritual-ritual buat muja dewa api atau Agni, dewa angin atau Vayu, dan dewa hujan atau Indra mulai dicatat dalam kitab Weda. Ritual-ritual inilah yang nantinya menjadi cikal bakal lahirnya Hinduisme. Jadi politeisme ini nggak cuma sekedar kepercayaan, tapi juga tools yang mempermudah manusia. Dengan memuja dewa tertentu, mereka ngerasa bisa bernegosiasi dengan alam, misalnya kayak minta hujan atau panen yang baik. Selain itu, ritual kolektif buat muja dewa yang sama juga bikin ikatan sosial masyarakat jadi kuat banget. Mereka jadi punya cerita bersama, punya tujuan bersama, dan punya sistem yang ngatur kehidupan mereka. Agama dengan demikian udah mulai jadi perekat masyarakat yang powerful, dan tentu aja mulai jadi alat buat ngatur politik dan ekonomi. Dari politeisme, sekarang kita meluncur ke anak benua India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Di sini berkembanglah Hinduisme atau Sanatana Dharma yang artinya hukum abadi. Yang bikin beda, agama yang satu ini nggak lahir dari satu orang pendiri. Dia tumbuh secara alami dari hasil kontemplasi atau pencarian makna hidup dan wahyu yang diterima oleh para risi alias orang suci selama berabad-abad dan kemudian dikumpulin dalam kitab suci Weda dan Upanishad. Upanishad ini adalah kumpulan ajaran filsafat kuno yang isinya tentang makna hidup. Awalnya, fokus kepercayaan ini adalah pencarian harmoni hidup dan memahami tatanan alam semesta atau kosmos yang mereka sebut Erta. Konsep utamanya adalah dharma, yaitu kewajiban atau jalan kebenaran yang harus diikuti setiap orang agar kehidupan tetap seimbang. Nah, di sini ceritanya jadi menarik. Buat nyiptain keteraturan sosial, berkembanglah konsep Varna atau yang kita kenal sebagai sistem kasta. Sistem ini ngebagi masyarakat ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing. Kaum Brahmana sebagai pendeta dan cendekiawan, Ksatria sebagai prajurit dan penguasa, Vaishya sebagai pedagang dan petani, dan Sudra sebagai pekerja. Awalnya mungkin tujuannya buat ngatur pembagian kerja, tapi lambat laun sistem ini jadi sangat sakral, kaku, dan ditentuin sama keturunan. Sistem ini kemudian dikukuhkan dalam kitab-kitab sampai seolah-olah punya legitimasi ilahi. Akhirnya, agama malah jadi semacam alat yang canggih buat ngejaga status quo dan stabilitas, di mana kaum yang di atas tetap berada di atas. Sekarang kita lanjut perjalanannya ke dataran Persia yang sekarang jadi Iran sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Di tengah masyarakat yang umumnya masih memuja banyak dewa, lahirlah seorang nabi bernama Zarathustra atau Zoroaster dalam bahasa Yunani. Ia datang dengan sebuah ide yang pada zamannya dianggap sangat radikal, kalau cuma ada satu Tuhan tertinggi yang maha kuasa, yaitu Ahura Mazda, yang berarti Tuhan yang bijaksana. Ini adalah salah satu konsep monoteisme atau kepercayaan pada satu Tuhan paling tua yang tercatat dalam sejarah. Inti ajarannya adalah Ahura Mazda sebagai Tuhan satu-satunya yang baik, berlawanan dengan Angra Mainyu yaitu roh jahat. Tapi Zarathustra nggak cuma ngomongin soal satu Tuhan, dia juga ngenalin konsep yang sekarang mungkin udah familiar di telinga kita, kayak konsep surga neraka, hari kiamat, dan penyelamatan jiwa. Zoroaster juga ngajarin kalau dunia ini adalah pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, dan manusia dikasih kebebasan buat milih jalan yang benar atau yang salah. Awalnya ajaran ini dapat penolakan dari para imam agama lama Persia yang politeistik. Tapi kemudian Zoroaster dapat dukungan dari Raja Vistaspa atau Histaspes. Dan karena dukungan ini, ajarannya mulai dijadiin agama resmi di kerajaan tersebut. Sebenarnya sebelum Zoroaster, di Mesopotamia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, secara teologis, Abraham udah punya kepercayaan monoteisme alias satu Tuhan ya. Tapi karena belum menyebar dengan luas, jadi kita anggap aja kalau konsep kepercayaan monoteisme dimulai di zaman Zoroaster. Nah, setelah melihat kelahiran konsep monoteisme di Persia, perjalanan kita lanjut ke sebuah wilayah yang namanya Kanaan di kisaran tahun yang sama juga, yaitu kisaran tahun 1200 sebelum Masehi. Disinilah sebuah suku kecil bernama bangsa Israel mulai ngebentuk sebuah keyakinan yang bakal jadi fondasi kepercayaan bagi miliaran orang sampai hari ini, yaitu Yudaisme. Awal ceritanya dimulai dari sebuah perjanjian suci. Nabi Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, dipercaya menerima wahyu langsung dari Tuhan.
Dan Tuhan versi Musa adalah Yahweh atau Tuhan tunggal yang universal dan absolut yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Konsep yang jadi inti dari Yudaisme adalah monoteisme etis. Bukan cuma percaya sama satu Tuhan, tapi juga hidup sesuai dengan hukumnya yang tertulis dalam Taurat. Taurat ini kayak buku pedoman hidup yang ngatur segala hal mulai dari hubungan dengan Tuhan sampai hubungan dengan sesama manusia. Yang paling penting, Yudaisme ini bisa dibilang adalah akar dari dua pohon kepercayaan raksasa yang tumbuh kemudian, yaitu kekristenan dan Islam. Konsep tentang satu Tuhan, Nabi, kitab suci, dan hukum moral yang berasal dari Yudaisme diadopsi dan dikembangin sama dua agama tersebut. Sekarang kita balik ke India, tapi lompat ke masa sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Di tengah sistem kasta yang masih dipakai pada masa itu, lahirlah seorang pangeran muda bernama Siddhartha Gautama yang hidupnya serba berkecukupan. Tapi di balik kemewahan istananya, dia justru ngerasa gelisah. Dia ngelihat banyak banget penderitaan di luar tembok istana, mulai dari kemiskinan, penyakit, sampai kematian. Kegelisahan ini akhirnya bikin dia mutusin buat ninggalin semua kemewahannya dan jadi pertapa keliling demi mencari jawaban atas satu pertanyaan besar, yaitu gimana caranya mengakhiri penderitaan hidup manusia. Setelah ngelewatin perenungan dan pencarian yang panjang, akhirnya dia dapat pencerahan dan dikenal sebagai Sang Buddha atau yang tercerahkan. Ajarannya sederhana tapi dalam. Hidup emang penuh penderitaan, dan penyebab penderitaan itu adalah nafsu dan keinginan serta ketidaktahuan. Tapi penderitaan itu bisa diakhiri dengan mengikuti 8 jalan mulia, yaitu pandangan, niat, ucapan, perbuatan, mata pencaharian, usaha, perhatian, dan konsentrasi yang benar, supaya bisa mencapai kedamaian tertinggi yang disebut nirwana. Nah, yang bikin ajaran ini cukup revolusioner di India pada masanya adalah penolakannya terhadap sistem kasta. Udah ngajarin kalau setiap orang dari latar belakang apapun, baik dia Brahmana, Sudra, atau bahkan Dalit yang dianggap hina sekalipun, punya potensi yang sama buat mencapai pencerahan. Ini adalah pesan kesetaraan yang sangat kuat di tengah masyarakat India yang waktu itu masih terikat oleh hierarki kasta. Tapi Buddhisme nggak cuma jadi ajaran spiritual biasa. Ketika Kaisar Asoka dari dinasti Maurya memeluk Buddhisme, agama ini jadi alat pemersatu kerajaannya yang sangat luas. Asoka nyebarin ajaran Buddha lewat misi-misi perdamaian, ngebangun monumen, dan ngirim misionaris ke seluruh Asia. Dalam sekejap, Buddhisme berubah dari ajaran seorang pertapa jadi kekuatan budaya dan politik raksasa yang mempengaruhi seni, filsafat, dan tata pemerintahan di banyak negara, mulai dari Sri Lanka, Tibet, Tiongkok, hingga Asia Tenggara. Nggak heran kalau sekarang Buddhisme jadi salah satu keyakinan terbesar di dunia. Masih di kisaran tahun yang sama dengan lahirnya ajaran Buddha, di Tiongkok lagi rame-ramenya para filsuf berdebat soal gimana cara bikin masyarakat yang harmonis. Dua pemikiran yang paling berpengaruh lahir di era ini, yaitu Konfusianisme dan Taoisme. Pertama, ada Konfusianisme yang dicetuskan oleh Kongfusi alias Konfusius. Waktu itu perang lagi berkecamuk di mana-mana. Konfusius melihat kalau solusinya bukan kekuatan militer, tapi etika dan moralitas. Dia ngajarin bahwa masyarakat yang stabil bisa terwujud kalau setiap orang menjalankan perannya dengan baik. Penguasa harus bertindak adil, rakyat harus hormat pada penguasa, anak harus berbakti pada orang tua, dan seterusnya. Gagasan ini kemudian diadopsi sama Kekaisaran Tiongkok dan dijadiin dasar pemerintahan selama ribuan tahun. Bahkan buat jadi pegawai negeri zaman itu, kamu harus lulus ujian yang materinya ajaran Konfusius. Jadi Konfusianisme ini kurang lebih kayak buku pedoman buat ngebangun negara yang tertib dan teratur. Nah, di sisi lain ada Taoisme yang lebih fokus sama diri sendiri dan alam. Ajaran ini dipopulerin sama Lao Tzu. Kalau Konfusianisme fokus ngatur masyarakat, Taoisme justru ngajak kita buat hidup sederhana dan selaras sama alam. Taoisme ini mengenalkan konsep yin-yang, yaitu keseimbangan antara dua kekuatan yang berlawanan tapi saling melengkapi, misalnya terang dan gelap, pria dan wanita, aktif dan pasif. Intinya hidup ini harus seimbang, jangan dipaksakan, dan ikuti aja alurnya seperti air yang mengalir.
Dua aliran pemikiran ini, yaitu Konfusianisme dan Taoisme, nggak saling menggantikan tapi justru saling melengkapi dalam kehidupan orang Tiongkok dan Asia Timur pada umumnya. Orang bisa aja ngikutin prinsip Konfusianisme di tempat kerja atau urusan negara, tapi ngejalanin Taoisme dalam kehidupan pribadi atau spiritualnya. Sampai sekarang, nilai-nilai dari dua filsafat ini masih sangat mempengaruhi budaya, politik, cara berpikir, dan bahkan kesehatan masyarakat di Asia Timur. Gak berlebihan kalau dibilang mereka adalah dua sisi koin yang ngebentuk peradaban Tiongkok. Sekarang kita lompat ke sekitar abad pertama Masehi di wilayah Timur Tengah yang waktu itu dikuasain sama Kekaisaran Romawi. Di tengah keragaman budaya dan tekanan politik, muncullah sebuah gerakan spiritual yang awalnya kecil tapi bakal mengubah dunia, yaitu Kristen. Kekristenan ini kelak jadi pusat dari tiga agama besar, yaitu Katolik, Ortodoks, dan Protestan. Awal ceritanya berakar dari kemunculan Yesus dari Nazaret sebagai seorang guru spiritual dengan ajaran yang nekenin cinta kasih, pengampunan, dan kerendahan hati. Ajaran-ajarannya kayak kasihilah musuhmu, dan barang siapa tidak bersalah hendaknya melemparkan batu pertama, dianggap cukup radikal pada zamannya, terutama bagi para imam-imam Yahudi waktu itu. Bagi para pengikutnya, Yesus bukan cuma guru, tapi juga juru selamat yang dijanjiin dalam tradisi Yahudi. Tapi penyebaran Kristen gak akan secepat ini tanpa peran Paulus, yaitu mantan penganiaya umat Kristen yang akhirnya jadi penyebar ajaran ini paling gigih. Paulus berkelana ke berbagai wilayah Romawi, bawa pesan kalau ajaran Yesus itu buat semua orang dan bukan cuma buat bangsa Yahudi. Ini bikin Kristen jadi inklusif dan mudah diterima banyak kelompok. Puncaknya pada abad keempat waktu Kaisar Romawi Konstantinus Agung akhirnya melegalkan Kristen dan kemudian Kaisar Theodosius menjadikannya agama resmi kekaisaran. Dari yang awalnya dianiaya, tiba-tiba Kristen malah jadi kekuatan spiritual dan politik yang luar biasa besar. Pesannya tentang penebusan dosa dan kehidupan kekal nyebar dari Eropa sampai Afrika dan Asia. Sampai sekarang, Kristen tetap jadi salah satu agama terbesar di dunia dengan warisan nilai-nilai cinta kasih, pengampunan, dan harapan yang terus relevan buat jutaan orang saat ini. Singkat cerita, setelah Yesus wafat di salib, ajaran ini disebarin sama para murid dan tumbuh dengan masif ke berbagai penjuru kekaisaran Romawi. Dan karena dinilai butuh standar dan kepemimpinan yang jelas supaya ajarannya nggak simpang siur, muncullah konsep yang kita kenal sekarang sebagai gereja. Gereja ini dibentuk sebagai institusi yang ngatur para umat. Figur kunci di balik organisasi gereja awalnya adalah Santo Petrus, yaitu salah satu murid utama Yesus yang dianggap sebagai paus pertama. Tradisi Kristen percaya kalau Yesus ngasih mandat kepada Petrus buat mimpin para jemaatnya. Dari sini berkembanglah struktur hierarkis dengan paus di Roma sebagai pemimpin tertinggi, lalu di bawahnya ada para kardinal, uskup, dan imam. Nah, di sekitar tahun 395 Masehi, Kekaisaran Romawi pecah jadi dua, yaitu Barat dan Timur. Gereja Roma yang berada di Barat akhirnya jadi pusat otoritas spiritual yang kita kenal sebagai Gereja Katolik Roma. Sementara gereja di Timur akhirnya berkembang jadi Ortodoks Timur. Jadi Katolik itu bukan agama baru, tapi lebih kayak bentuk institusional dari Kristen awal yang berpusat di Roma. Mereka punya peran yang gede banget dalam ngebentuk peradaban Eropa, mulai dari pendidikan, seni, sampai politik selama ribuan tahun. Dan sampai sekarang, Katolik tetap jadi denominasi Kristen terbesar di dunia. Sekarang kita lanjut lagi ke abad ke-7 Masehi, tepatnya di Jazirah Arab yang waktu itu didominasi oleh suku-suku nomaden dan penyembah berhala. Di tengah suasana itu, lahir seorang bernama Muhammad yang kelak diakui sebagai nabi terakhir dalam agama Islam. Ceritanya dimulai dari kota Mekah, waktu Muhammad yang saat itu sering menyendiri buat ngerenung nerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Wahyu itu kelak terkumpul menjadi Al-Quran, yaitu kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai firman Tuhan yang utuh. Waktu Nabi Muhammad pertama kali menyampaikan wahyu yang diterimanya di Mekah, reaksi dari para pemimpin suku Quraisy, yaitu suku yang dominan di Mekah, justru nggak positif. Kenapa? Karena Mekah waktu itu bukan cuma jadi pusat agama dengan Ka'bah yang dipenuhi berhala, tapi juga pusat ekonomi dan politik. Para elit Quraisy punya kekuasaan dan keuntungan besar dari para peziarah yang datang nyembah berhala-berhala itu.
Nah, ajaran Nabi Muhammad yang nekenin hanya satu Tuhan atau tauhid dan nolak penyembahan berhala langsung dianggap sebagai ancaman besar. Bayangin aja, kalau orang-orang berhenti nyembah berhala, ekonomi dan pengaruh mereka bisa langsung hancur. Mereka juga nggak terima sama ajaran Islam yang nekenin persamaan derajat, baik di mata Tuhan maupun secara sosial. Bagi para bangsawan Quraisy ini bahaya karena bisa ngikis status istimewa mereka. Makanya mereka mulai menekan Nabi Muhammad dan pengikutnya dengan cara intimidasi, penyiksaan, bahkan boikot ekonomi. Karena tekanan di Mekah makin menjadi, Nabi Muhammad dan pengikutnya akhirnya hijrah atau bermigrasi ke Yathrib yang kemudian jadi Madinah. Di Madinah, Nabi Muhammad nggak cuma jadi pemimpin spiritual, tapi juga pemimpin politik dan militer yang pintar. Dia bikin perjanjian dengan berbagai suku kayak Yahudi dan Arab yang isinya saling menghormati dan membela kota dari serangan luar. Melalui diplomasi dan strategi, komunitas Islam di Madinah jadi kuat banget. Setelah melalui beberapa peperangan defensif kayak Perang Badar dan Uhud, serta perjanjian damai, kekuatan Muslim akhirnya cukup kuat buat kembali ke Mekah dengan kemenangan tanpa pertumpahan darah yang dikenal sebagai Fatu Mekah. Dalam waktu singkat setelah Nabi Muhammad meninggal, Islam menyebar luar biasa cepat lewat perdagangan, dakwah, dan perluasan wilayah hingga membentang dari Spanyol di barat sampai ke India dan Asia Tenggara di timur. Hebatnya, Islam nggak cuma jadi agama, tapi juga ngebangun peradaban besar yang maju dalam sains, filsafat, seni, dan hukum. Ilmuwan Muslim di masa kejayaan Islam bahkan banyak berkontribusi pada matematika, astronomi, kedokteran, dan lainnya. Oke, sekarang kita lompat lagi ke sekitar tahun 1500-an Masehi di Eropa. Waktu itu, gereja Katolik punya kekuasaan yang gede banget, hampir menguasai semua aspek kehidupan mulai dari urusan ibadah sampai politik. Tapi di balik gemerlapnya, banyak praktik yang dianggap gak sehat, kayak jual beli surat pengampunan dosa atau indulgensi. Bayangin aja, waktu itu ada anggapan kalau dosa bisa ditebus dengan uang. Nah, hal ini bikin seorang biarawan dan profesor teologi dari Jerman, yaitu Martin Luther, gerah dan mulai mempertanyakan indulgensi ini. Luther akhirnya mutusin buat ngambil aksi. Tahun 1517, dia nempel 95 dalil pemikirannya di pintu gereja Wittenberg, semacam pengumuman publik yang isinya mengkritik keras praktek-praktek gereja yang dia anggap menyimpang dari ajaran Alkitab. Dia nekenin kalau keselamatan itu datang dari iman dan rahmat Tuhan dan bukan dari perbuatan atau bahkan uang. Awalnya dia cuma mau ngajak debat, tapi malah jadi percikan api yang membakar seluruh Eropa. Gerakan Luther ini akhirnya memicu reformasi gereja dan ngelahirin Protestanisme dengan inti ajaran kalau setiap orang bisa memiliki hubungan langsung sama Tuhan tanpa harus melalui perantara gereja atau pastor. Alkitab mulai diterjemahin ke bahasa rakyat biasa yang tadinya cuma bahasa Latin, jadi semua orang bisa membacanya sendiri dan gereja nggak lagi jadi penjaga gerbang surga. Gerakan ini nggak cuma ngubah peta agama, tapi juga politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Otoritas gereja yang selama ratusan tahun absolut akhirnya runtuh. Muncul banyak denominasi Kristen baru kayak Lutheran, Calvinis, dan Anglikan. Kebebasan berpikir yang didorong reformasi juga jadi salah satu bahan bakar dari Renaissance dan abad pencerahan yang akhirnya memicu kemajuan sains, seni, sampai demokrasi. Jadi gerakan reformasi ini nggak cuma sekedar urusan agama, tapi juga jadi katalis lahirnya dunia modern yang lebih kritis, mandiri, dan terbuka. Kalau kita tilik lagi dari perjalanan sejarahnya, agama-agama itu tercipta dan berkembang dalam konteks sosial politik yang kompleks dan sering banget dibentuk oleh kepentingan manusia yang bermain di baliknya. Dari awal, agama udah dipakai sebagai alat serbaguna yang fleksibel banget, sesuai kebutuhan penguasa atau kelompok tertentu. Contohnya, agama bisa jadi lem sosial buat mempersatukan ikatan komunitas, kayak waktu masyarakat purba nyembah roh bersama-sama biar ngerasa aman. Tapi di sisi lain, agama juga bisa jadi alat buat ngejaga status quo kayak sistem kasta dalam Hindu yang mengukuhkan hierarki sosial sampai ribuan tahun, atau dogma yang bikin raja dianggap wakil Tuhan yang nggak boleh dibantah. Bahkan, agama sering jadi strategi pencarian dukungan massa. Penguasa bisa bikin narasi kayak, ini perintah Tuhan, atau ini perjuangan suci, biar rakyat mau berkorban, baik itu buat perang, bayar pajak, atau nerima kebijakan yang sebenarnya ngerugiin mereka.
Belum lagi, agama juga bisa jadi mesin pencetak uang dari jualan surat pengampunan dosa zaman dulu sampai politisasi zakat dan pajak agama di era modern. Yang paling serem, agama kerap dijadiin legitimasi buat perang dan penjajahan. Perang salib, penaklukan oleh kerajaan-kerajaan Islam, kolonialisme Eropa atas nama misi Kristen, semua pakai bungkus agama padahal tujuan utamanya buat perluasan wilayah, kekuasaan, dan sumber daya. Jadi agama yang mestinya bicara tentang spiritualitas, Tuhan, dan kemanusiaan malah sering dipakai jadi kendaraan para pemangku kepentingan kayak penguasa, politisi, elit agama buat ngedapetin kekuasaan, kekayaan, dan pengaruh. Dan ironisnya, umat biasa yang taat justru sering jadi pion dan dikorbanin buat memenuhi ambisi mereka. Nah, di titik ini kita harus melek dan kritis. Pisahin mana esensi spiritual agama yang universal, yaitu cinta, keadilan, dan kerendahan hati, serta mana yang cuma bungkus politik dan kepentingan. Agama manapun pada intinya ngajarin manusia tentang kebaikan, peduli pada sesama, jujur, adil, dan menjaga perdamaian. Jadi daripada kita sibuk bertengkar atas nama agama, mending kita fokus pada nilai-nilai universal itu. Kalau semua agama pada akhirnya mengajak manusia untuk menjadi baik, kenapa kita malah ribut dan saling serang? Yuk kita balik lagi ke prinsip dasar dan jadiin agama sebagai inspirasi buat jadi manusia yang lebih empatik dan beradab, bukan jadi alat untuk memecah belah. Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.